Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dalam damai sejahtera. Kenapa datangnya kiamat dipersingkat? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiamat atau hari akhir dunia ini merupakan misteri bagi manusia, bagi pemeluk suatu kepercayaan yang meyakini bahwa akhir zaman itu betul-betul ada dan nyata akan terjadi. Di Alkitab dipakai istilah hari terakhir, hari Tuhan, dan hari Tuhan Yesus. Setelah akhir kehidupan di dunia ini, akan ada kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu ada dua, yang disebut neraka jahanam atau dapur api penuh derita sengsara, dan sebaliknya kehidupan surga atau nirwana yang indah, damai dan bahagia. Yang sangat pasti semua manusia ingin masuk ke kehidupan kekal yang penuh damai surgawi itu. Banyak orang hanya berkata semoga, mudah-mudahan, insya Allah, belum pasti, dan masih beraba-raba mengira-gira kapan datangnya hari kiamat itu. Namun tidak begitu bagi orang-orang yang telah mendapat jaminan hidup kekal di surga. Orang-orang ini akan menjalani kehidupan penuh dengan pengharapan dan sukacita serta syukur, sekalipun mengalami berbagai penderitaan, bahkan sampai menemui ajal, dan tidak tahu pula kapan kiamat itu tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus sebagai pernyataan Tuhan menjadi manusia, penjelmaan kuasa Allah dalam diri Yesus pun tidak tahu kapan kiamat atau hari akhir itu datang. Yesus berkata dalam Markus 13 ayat 32 demikian, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Di dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Hagai pun disebutkan bahwa Tuhan mempersingkat kedatangan akhir zaman itu, seperti ditulis dalam Hagai 2 ayat 7 demikian, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Jadi sedikit waktu lagi akan dipersingkat hari kedatangan itu. Jadi kapan akhir zaman atau kiamat atau hari Tuhan itu tiba, tidak ada yang tahu selain Tuhan Allah sendiri. Yesus Kristus, meski ada kepenuhan kuasa Allah di dalam dirinya, namun Dia, Yesus, tetap sebagai anak yang tunduk kepada Bapa. Tidak tahu kapan persisnya hari kiamat itu tiba. Yesus melihat bagaimana kehidupan dunia telah dikuasai dosa. Banyak orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau menerima Yesus sebagai utusan yang disahkan oleh Allah Bapa, oleh Allah sendiri, untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia dengan jalan kurban Yesus di kayu salib. Dalam kitab Matius 24 ayat 22 ditulis demikian, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini hendak mengatakan bahwa bila hari Tuhan itu atau kiamat itu sesuai rencana awal Tuhan, maka tidak akan ada yang selamat karena dunia semakin jahat. Paulus sendiri mengatakan bahwa kejahatan itu semakin meruyak, bertambah-tambah. Ditulis dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5. Demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, kata Paulus. Oleh karena itu, seperti ucapan Yesus di atas tadi, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Maksudnya, demi anak-anak Tuhan, demi umat Kristus, agar tidak semakin menderita oleh kuasa dunia yang makin jahat ini, maka kedatangan hari kiamat itu dipersingkat. Dan anak-anak terang, yaitu orang-orang yang menjadi umat Yesus Kristus dengan setia, segera boleh selamat abadi di surga pada saat kiamat nanti tiba, di mana Yesus Kristus sendiri yang akan datang menjemput umatnya. Sungguh indah sekali. Berbahagialah orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, tidak takut kiamat, tidak akan masuk api kekal, tidak akan masuk neraka jahanam, tetapi diangkat masuk surga dalam sukacita dan damai sejahtera abadi. Tidak menjadi persoalan kiamat dipersingkat karena orang-orang yang menerima Yesus punya pengharapan yang indah, punya jaminan yang indah dari Tuhan Yesus untuk diselamatkan pada akhir zaman dan boleh masuk ke dalam surga yang kekal penuh damai. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami diingatkan Tuhan bahwa kiamat akhir zaman itu dipersingkat dan kami tidak tahu kapan, tetapi kami punya pengharapan. Kami terus penuh sukacita karena janji Tuhan Yesus menyertai kami hingga akhir zaman. Bahkan Tuhan Yesus akan datang menjemput anak-anaknya, menjemput umatnya untuk bersama-sama diangkat dan dibawa ke surga, di mana Tuhan Yesus berada bersama Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami untuk tetap setia taat kepada Tuhan. Berkati mereka Bapa yang masih bimbang, yang masih mencari-cari jaminan keselamatan, dorong oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka boleh datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan boleh mendapat jaminan kehidupan kekal surgawi. Tuhan
Tuhan memberkati mereka yang sungguh merindukan untuk mengenal kebenaran dan kasih Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan Allah kami, berkenankanlah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka seturut yang Tuhan kendaki. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidupnya karena sudah waktunya berumah tangga dan sudah bekerja. Pertemukanlah dengan calon pendamping hidupnya, seorang penolong yang akan menemani menjadi satu keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami mohon berkatilah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah membangun rumah tangga namun belum mempunyai keturunan. Berkatilah Bapa supaya rumah tangganya penuh sukacita, lengkap dengan anak-anak. Kami mohon berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka, kesulitan ekonomi, tagihan, kebangkrutan, ancaman kegagalan dalam usaha. Berkatilah, jauhkanlah dari kebangkrutan, tapi biarlah kuasa Tuhan Yesus boleh memberkati. Bapa, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan dalam famili mereka. Tuhan tolong agar terjadi damai rukun dan saling mengerti sehingga merasakan kerukunan yang indah, penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Berkatilah juga kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Nyatakan kuasa Tuhan melalui setiap perawatan, pengobatan oleh para medis dan obat-obatan. Beri Tuhan berkat penyembuhan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya, yang lemah imannya, yang kehilangan pengharapan. Kuatkan iman mereka. Tuntunlah oleh kuasa Roh Kudus, beri semangat sehingga senantiasa datang kepada Bapa, tidak melupakan waktu-waktu bersama Bapa sehingga mendapatkan kedamaian dan jalan keluar. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang lain yang mengalami berbagai pergumulan, juga kami berdoa untuk terjalinnya kedamaian, kerukunan, toleransi di negeri kami, untuk saling menghormati, saling mendukung, saling menolong. Beri Tuhan berkat pemerintah kami mengatasi berbagai persoalan, jauhkan dari konflik, jauhkan dari upaya-upaya yang ingin memicu kericuan dan sebagainya. Kami mohon berkatilah anak-anakmu, teguhkan imannya dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin.